Mas, mau pesen dong? Halo, selamat siang. Ibu mau pesan apa lagi? Kue kenari. Kue kenari? Ya. Sebentar ya. Ini mah kacang kenari. Kuehnya. Oh, kue kenarinya? Tenang, saya sengaja bawa kacangnya doang. Jangan bisa sulap di depan ibu. Bentar bu ya. Saya sulap nih bu. Sap. Narilah kok nari. Sa. Ya, hebat nggak? Tepuk tangan dulu dong kalau hebat. Ini kue kenari. Silakan dinikmati. Pilihan tepat kue kenari di sini spesialis kita. Silakan dinikmati. Nah, pemirsa Warna, bagaimana sulap saya? Takjub. Saya mau bahas lagi-lagi kacang kenari. Karena apa? Karena gizinya yang terkandung pada kacang kenari itu banyak sekali, seperti mineral, asam lemak omega 3, asam esensial. Tuh, itu baru pertama. Selanjutnya, saya bacakan lagi nih. Bagus untuk penderita jantung koroner, bagus untuk tulang, dan juga menjaga metabolisme tubuh. Yang pasti ini bagus juga untuk para penderita diabetes. Karena apa? Kacang kenari tidak menyebabkan kegemukan. Dan kalau kacang kenari ini dikonsumsi selama setiap hari gitu ya, itu bisa mengurangi yang namanya batu empedu. Pinter saya ya, jago sulap, pinter juga. Gimana bu? Enak? Enak sekali. Boleh nggak pesan lagi? Oh, pesan lagi? Oh, untuk cucunya? Iya. Oh, iya. Bisa bu. Sulap lagi ya? Sulap lagi. Sebentar. Kenari. Ya. Lah. Kok kenarinya aja? Bukan bu, ini kacang sukro. Maaf. Saya lupa. Narilah kenari. Ya. Kok malah jadi peye? Bentar bu. Sekali lagi bu. Kasih kesempatan saya lagi bu. Maaf. Narilah kenari. Ya. Mau sambal. Jadi sambal. Bentar sekali lagi ya. Saya ambilin aja deh bu ya. Gak usah sulap-sulapan. Saya ambilin aja dapur ya. Kagak lagi. Yuhu, Warna masih ada di kota Manado, Sulawesi Utara nih. Klaper khas Manado yang bercita rasa lembut biasanya selalu berhias topping irisan kacang kenari. Saat dimakan, lembutnya adonan kelapa akan semakin sempurna dengan rasa crunchy kacang kenari yang telah dipanggang. Yummy. Walau sering banget nih digunakan dalam aneka kue dan masakan khas Manado, tapi warganya tahu nggak ya dengan kacang kenari? Ya biasanya kan kenari udah ada di kue-kue, jadi cuma tinggal dimakan aja. Sekarang saya mau cari tahu nih, orang Manado tahu nggak ya kira-kira sebelum dimakan, sebelum diolah jadi biji kenari itu buahnya kayak apa sih? Cari tahu yuk. Ya halo kak, apa kabar? Kak Andre. Ya mau tanya dong, tahu nggak ini buah apa? Pernah lihat nggak sebelumnya? Belum. Halo, dengan siapa? Dina. Andre. Nah ini udah sebagai warga Manado ya. Nah mau tanya dong, tahu nggak ini apa? Apa ya, nggak tahu. Sorry. Misi. Halo kak, dengan siapa? Saya Andre. Ling. Nah, kali tahu nggak ini buah apa? Tahu. Warga Manado kan ya? Iya, apa ini? Belum pernah lihat sebelumnya. Walau sering dipakai, ternyata banyak warga Manado sendiri nggak tahu bagaimana bentuk asli buah kenari. Ya, di Manado dan sekitarnya banyak makanan tradisional yang menggunakan kenari sebagai bahan utamanya. Nah, di Desa Budo, Kecamatan Lori, Kabupaten Minahasa Utara ini masih ada beberapa pohon kenari yang tersisa dan sekarang lagi banyak berbuah dan bentar lagi siap untuk dipanen. Pohon kenari berasal dari kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan Malaysia.
Malaysia adalah wilayah yang membentang dari Indonesia hingga Australia. Kenari sangat mudah dijumpai di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku dan Sulawesi. Kenari dapat tumbuh subur di mana saja, mulai dari tanah rendah hingga pegunungan yang tingginya mencapai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, udah banyak ya Pak ya? Banyak Pak. Nah, kayak gini nih buah kenari yang udah siap dipanen dan udah tua. Cirinya adalah warnanya udah mulai kehitaman, dan ini karena kulitnya keras, untuk diambil biji di dalamnya harus dipukul pakai alat dulu. Di rumah apa ya? Warga desa Budo biasa memecah kulit kenari yang sangat keras menggunakan martil. Biji kenari yang terlepas dari kulitnya akan dijemur hingga kering dan dijual ke toko-toko pembuat kue. Nah, ini dia nih, kalau kacang kenari yang udah dipukul-pukul pakai martil, isinya adalah biji kenari kayak gini. Nah, ini biasanya dijemur selama 3 hari sampai seminggu sampai kering. Kalau udah kering baru siap dijual. Tapi ini udah bisa dimakan. Kita coba kupas yuk. Rasanya gurih, mirip kacang, tapi jauh lebih gurih dan lebih empuk. Enak. Harga jual biji kenari kering lumayan mahal loh, bisa mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Saat jelang hari raya Lebaran dan Natal, harganya bisa melonjak hingga lebih dari Rp100.000. Memisahkan biji kenari dari kulit harus dilakukan dengan hati-hati, karena pembeli hanya mau biji kenari yang masih terbungkus rapi dengan kulit bagian dalamnya. Kalau ngeliatin kayaknya gampang banget, tapi begitu dicobain gak pecah-pecah. Biasanya makan doang. Nah, ini dia akhirnya pecah nih. Warga desa Budo biasa mengolah kenari menjadi makanan khas suku Sangir. Makanan berbahan dasar ketan, gula aren, dan kayu manis bernama waji menggunakan kenari juga sebagai bahan campurannya. Campur semua bahan, aduk hingga kering. Baru deh bungkus dengan daun lontar. Dalam 100 gram kenari mengandung 391 kalori, 4,7 gram protein, 90 gram karbohidrat, 200 mg kalsium, 1,4 mg Fe, dan 0,5 mg zinc. Kandungan kalsium kacang kenari termasuk paling tinggi loh di antara jenis kacang-kacang lainnya. Khusus untuk kacang-kacangan, khusus untuk kenari ini, nilai kalsiumnya itu cukup tinggi. Jadi itu ada 200,5 mg. Nah, kita tahu bahwa fungsi kalsium itu kan baik juga dalam hal pertumbuhan, terutama pertumbuhan tulang. Mengonsumsi kenari akan meningkatkan fungsi endotel. Endotel adalah sel yang diserang penyakit diabetes. Saat sel endotel berfungsi baik, maka pengidap diabetes akan terlindungi. Kenari juga kaya asam alfa-linoleat. Asam linoleat akan melindungi arteri dan mencegah terjadinya plak, sehingga baik loh untuk jantung. Asam lemak kenari juga sangat baik nih untuk perkembangan sperma. Tapi yang paling penting, rajin mengkonsumsi kacang kenari akan menjauhkan seseorang dari penyakit batu empedu. Sayangnya, walau memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh, jika proses pengeringan tidak sempurna, maka kenari justru berdampak tidak baik bagi tubuh. Kacang kenari itu kalau setelah dipengeringkan, ya biasanya masyarakat kita kan kalau dalam proses pengeringan itu mereka hanya terbukakan di alam terbuka seperti ini. Nah, kemudian dari segi pengepakannya juga pengeringannya juga tidak baik. Dampaknya juga dapat menimbulkan jamur, bisa tumbuh jamur-jamur yang bisa juga membahayakan kesehatan tubuh. Stay tune terus di Warna ya, karena masih banyak info seputar kenari yang biasa diolah menjadi sajian hidangan istimewa kuliner khas Manado yang go internasional.